Assalamualaikum, sahabat soleh dan soleha. Masih berjumpa lagi dengan saya Lian Rifatikawa. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang materi pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang puasa Ramadan. Baik teman-teman, kita akan membahas apa sih itu puasa Ramadan. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut tentang puasa Ramadan, kita juga harus tahu kalau puasa itu ada dua yang perlu kita ketahui. Kalau teman-teman tahu, puasa yang pertama yaitu puasa wajib. Puasa wajib seperti yang kita sering laksanakan 1 tahun sekali, yaitu pada bulan suci Ramadan, yang itulah disebut dengan puasa Ramadan. Sementara yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah ini sering juga dilaksanakan ketika mungkin pada hari Senin dan hari Kamis, dan puasa sunnah juga sering dilaksanakan pada menjelang hari raya Idul Adha seperti puasa Arafah dan puasa-puasa yang lainnya. Jadi kita juga harus tahu kalau puasa itu ada yang wajib dan juga ada yang sunnah. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan mengupas dan kita akan belajar tentang puasa Ramadan. Nah, jadi sebelumnya mau nanya nih, apa sih pengertian puasa Ramadan itu, teman-teman? Ada yang tahu belum pengertian dari puasa Ramadan itu sendiri? Baik, coba kita lihat. Pengertian puasa Ramadan, kalau kita lihat secara bahasa, yaitu ibadah puasa yang dilakukan selama bulan Ramadan. Nah, jadi puasa Ramadan ini didefinisikan hanya pada bulan suci Ramadan gitu. Kalau di puasa-puasa yang lainnya itu tadi seperti yang di awal merupakan puasa sunnah. Dan dalam bahasa Arab disebut asyam. Asyam yang artinya yaitu menahan diri. Menahan diri dari segala sesuatu, dari lapar, menahan diri dari hawa nafsu, dan menahan diri untuk mengontrol segala bentuk emosional. Jadi, kita ketahui puasa Ramadan itu hanya dilakukan pada bulan suci Ramadan saja, yaitu dalam bahasa Arabnya Asyamur Ramadan. Sedangkan kalau kita lihat dari segi istilah, puasa Ramadan bermakna yaitu menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membuat batal puasa, yaitu berawal dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalau kita lihat dari segi istilah, yaitu menahan diri dari makan dan minum dan segala bentuk yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan niatnya juga harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, di dalam berpuasa juga ada syarat-syarat yang harus kita penuhi agar puasa yang kita jalani itu menjadi istiqmal ataupun puasanya sempurna. Nah, baik, kita kupas satu-satu. Yang pertama, syarat wajib berpuasa yaitu kita beragama Islam. Tentu saja teman-teman mungkin yang menjalankan puasa atau mendengar ini rata-rata beragama Islam. Jadi setiap yang beragama Islam wajib menjalankan ibadah puasa, terutama pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, baligh ataupun dewasa.
Baligh ataupun dewasa ini bermakna jika seseorang sudah sampai masa balighnya ataupun disebut dewasa, maka wajiblah bagi dia untuk melaksanakan puasa, khususnya puasa pada bulan suci Ramadan. Sementara yang ketiga yaitu berakal sehat. Berakal sehat di sini bermakna bahwasanya orang-orang yang cenderung tidak mempunyai penyakit apapun termasuk ke dalam pikiran ataupun tidak sadar wajib melaksanakan puasa selagi kita masih sehat. Yang keempat, kita lihat kuat menjalankan puasa. Kuat menjalankan puasa dalam arti tidak dalam keadaan sakit ataupun tidak dalam masa hamil ataupun dalam perjalanan jauh. Jadi, itulah keempat syarat wajib puasa yang harus kita ketahui teman-teman. Semoga kita bisa menjalankan karena syarat-syarat tersebut harus dijalankan agar puasa kita menjadi sempurna. Baik teman-teman, kalau tadi kita bahas tentang syarat wajib puasa, sekarang kita masuk ke dalam syarat sahnya orang berpuasa. Yang pertama yaitu beragama Islam. Tentunya setiap yang beragama Islam diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua berakal. Jadi ketika kita mungkin tiba-tiba hilang akal ataupun terjadi kejadian yang mengakibatkan akal kita hilang, maka syarat sah puasa kita akan gugur dan dianggap puasa kita tidak sah. Yang ketiga yaitu tamyiz. Tamyiz ini bisa membedakan baik dan buruk. Dalam arti kata, ketika kita mungkin tidak sadar ataupun kita tidak mampu untuk bisa membedakan baik dan buruk, maka syarat sah puasa kita juga akan luntur. Tetapi ketika kita masih mampu untuk membedakan baik dan buruk, maka syarat sah puasa kita masih berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu suci dari haid dan nifas bagi wanita. Jadi kalau kemungkinan ada teman-teman yang mungkin ketika lagi berpuasa datang nih, nah ada istilahnya seperti datang bulan, maka syarat sah puasanya gugur dan dianggap tidak sah. Begitu juga dengan ibu nifas ataupun ibu yang baru melahirkan dan masa nifasnya belum berakhir. Dan yang terakhir, berpuasa tidak di waktu yang dilarang. Jadi ada juga waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa seperti Yaumul Tasyrik, yaitu pada Idul Adha di 11, 12, 13 Zulhijjah. Baik teman-teman yang soleh dan soleha, mungkin itu saja materi kita, yaitu tentang puasa pada bulan suci Ramadan. Semoga materi kita dapat bermanfaat dan dapat diamalkan. Dan mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Semoga terus dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.